banyak gunakan dalam materi yang kita bahas, yaitu transformasi. Pembahasan transformasi terdiri dari 4 subbahasan, yaitu pencerminan, pergeseran, perputaran, dan perkalian. Kesempatan ini kita akan membahas pencerminan. Supaya lebih nyata, tidak perlu membicarakan dalam bentuk uraiannya, tapi langsung kita praktekkan pada gambar. Kita lanjutkan penggunaan bidang kartesius. Untuk mendapatkan bentuk pada bidang kartesius, kita buat dulu. Sumbu X digambarkan horizontal, X, dan sumbu Y digambarkan vertikal. Jadi huruf Y. Pada bidang kartesius, kita akan menggambar bentuk bangun segitiga PQR. Tetapkan sudut P pada koordinat 2,1, sudut Q kita tentukan 6,2, sudut R-nya tentukan 4,5. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, titik P pada koordinat 2,1, yang berarti cara menentukannya pada bidang kartesius diawali dari pangkal koordinat. X-nya 2 ke kanan, 1, 2. Y-nya 1 naik ke atas 1, maka ini adalah titik P. Berikutnya titik Q pada koordinat 6,2. Kita hitung dari pangkal koordinat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya 2, 1, 2. Bukan huruf Q sebagai titik kedua. Yang berikutnya adalah R pada koordinat 4,5. Dari pangkal koordinat 1, 2, 3, 4 untuk X-nya, dan 5-nya positif ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Titik R. Yang kita maksudkan adalah bentuk segitiga PQR dengan ketiga sudutnya sudah kita tentukan pada bidang kartesius. Agar bentuknya terlihat, maka kita hubungkan secara berurut dari P hubungkan ke Q. Garisnya yang mulus. Q ke R. Dan yang terakhir dari P ke R. Bisa langsung diikuti. Kita sudah mendapatkan bentuk segitiga PQR pada bidang kartesius. Ya, dilanjut. Bentuk yang sudah ada ini yang akan kita bahas dengan subbahasan yang pertama, yaitu refleksi atau pencerminan.
Tentu saja dalam pencerminan ini ada sifat-sifat yang akan kita dapatkan. Kita praktekkan saja dulu. Bangun segitiga PQR yang sudah terlihat jelas, kita akan cerminkan. Jadi kalau benda itu ada, kalau kita cerminkan akan memiliki bayangan. Sekarang segitiga PQR kita cerminkan terhadap sumbu Y. Kan sini, ini bendanya, sumbu Y sebagai cerminnya. Ulangi, segitiga PQR sebagai benda, sumbu Y sebagai cermin. Karena cerminnya cermin datar, cerminnya berupa garis lurus, maka hasilnya akan serupa dengan bentuk aslinya. Nanti pencerminan ini akan menghasilkan bentuk yang kongruen. Untuk mendapatkan bentuk bayangan, maka dapat diwakili dengan mencerminkan setiap titik sudutnya. Yang pertama, titik P dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka kita hitung arah tegak lurus. Yang ini cermin, ini titik P. Bisa dari cermin itunya 1, 2. Maka cerminnya ke kiri 1, 2. Ini nanti kita sebut dengan P bayangan. Diberi aksen. Satu titik sudutnya sudah kita cerminkan. Yang akan kita ingat terus dalam cerminan, bahwa dari titik asal cermin dan titik bayangan, dia akan tegak lurus. Jadi kalau dihubungkan, P aslinya dengan P bayangan akan tegak lurus terhadap sumbu Y sebagai cermin. Yang kedua, titik sudut T cerminkan terhadap sumbu Y. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti bayangannya pada arah yang berlawanan dengan jarak yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sini Q bayangan, Q aksen. Kalau ini kita hubungkan sama seperti tadi dengan garis putus-putus yang tipis supaya gambarnya tidak rusak. Q ke Q bayangan akan tegak lurus terhadap cermin, yaitu sumbu Y. Yang lain juga menjadi perhatian kita, jarak dari cermin ke titik asalnya sama panjangnya, sama jaraknya dari cermin ke bayangan. Dari cermin ke titik T asalnya sama jaraknya dengan dari cermin itu ke T bayangannya. Demikian juga R. Titik R kita cerminkan terhadap sumbu Y. Kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4. Berjarak 4 dari cermin ke titik asal, maka bayangannya juga dengan jarak yang sama pada pihak yang berlawanan. 1, 2, 3, 4. Ini adalah titik R bayangan. Kalau kita hubungkan, maka garis hubung tegak lurus terhadap garis cermin, yaitu sumbu Y. 3 titik sudutnya sudah kita dapatkan, maka kita hubungkan sesuai dengan urutannya. P kita hubungkan ke Q,
Q kita hubungkan ke R, demikian, dan R kita hubungkan ke P. Terlihat bahwa segitiga PQR yang asli, yang asalnya sudah memiliki bayangan P aksen, Q aksen, R aksen. Lihat dengan teliti bahwa bangun asalnya kongruen dengan bangun bayangan. Pada satu gambar ini kita sudah mendapati banyak sifat pencerminan itu sendiri. Tidak perlu ditulis dulu, pahami saja, kemudian bisa nanti diikuti tahapan menuliskannya. Diulangi, setelah kita perhatikan maka dari cermin ke titik asal sama dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Dari cermin ke titik Q akan sama dengan dari cermin ke titik Q aksen. Dari cermin ke R akan sama jaraknya dengan cermin ke R bayangan. Dan diberi tanda sama panjang. Sini diberi tanda satu contoh pencerminan. Tinggal mengikuti dan perhatikan garis apa yang akan menjadi cermin. Bisa jadi bangunan tetap PQR yang sudah ada bisa dicerminkan terhadap sumbu X. Bisa kita bayangkan ini bendanya, di sini cermin, maka bayangannya di mana? Bayangannya ada di bawah. Menentukannya bagaimana? Memperhatikan hitungan satuan kotak, berlawanan arah, dan nanti memenuhi hal-hal yang sudah disebutkan pada contoh yang pertama. Demikian dulu, silakan untuk mengikuti. Boleh diputar ulang videonya untuk menyalin pada buku catatan, buku peta kalian masing-masing. Selamat bekerja, semoga mudah dan ketagihan.